الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu tentang su'udzanni billahi ta'ala. Ya, su'udzon, berprasangka buruk terhadap Allah Ta'ala. Ya. Jadi setelah terakhir kemarin kita bahas tentang hakikat kesyirikan, maka kita akan bahas di kesempatan apa tentang sikap berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Ya. Di sini akan disebutkan tentang aslun alimun yaksifu sirral mas'alah. Pokok yang sangat besar yang akan menyingkap rahasia permasalahan itu. Artinya, mengapa seseorang itu bisa jatuh dalam perbuatan dosa? Rahasianya apa kok bisa seperti itu? Maka di sini ada satu fondasi yang sangat agung, yaitu apa? Anna a'dhamad dunubi indallahi sa'adu dhanni bihi. Ya, bahwa dosa terbesar di sisi Allah yaitu berprasangka buruk, bersuudzon kepada Allah Ta'ala. Fa innal musi'a bihi dzan qad dhanna bi khilafa kamalihi al-muqaddas wa dhanna bi ma yunaqidu asma'ahu wa sifatihi. Karena orang yang bersuudzon kepada Allah, dia telah berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang menyelisih kesempurnaan Allah Ta'ala yang Maha Suci. Berprasangka dengan apa-apa yang bertentangan dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Ya. Maka Allah Ta'ala mengancam mereka dengan ancaman yang sangat keras yang tidak diberikan kepada selain mereka. Contoh misalnya ya. Kenapa orang itu berani berbuat maksiat? Kenapa? Karena dia suudzon, menganggap Allah tidak melihatnya. Ya kan? Dia berprasangka Allah tidak mendengar. Ya? Dia menyangka Allah tidak mengetahui. Kan begitu? Karena di sini apa? Rahasia yang pokok yang akan menyingkap rahasia kenapa orang terjatuh dalam dosa adalah ini. Adanya prasangka-prasangka jelek kepada Allah Ta'ala. Persangkaan-persangkaan yang menyelisih kesempurnaan Allah. Persangkaan-persangkaan yang bertentangan dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Ya, jadi kita mau teliti seperti itu. Jadi karena kita menganggap Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak mengetahui, ya kan? Allah seperti kemarin apa? Allah Ghafurur Rahim, tenang aja, nggak apa-apa. Ya, nah, ini akhirnya menyebabkan kita apa? Terjatuh dalam perbuatan dosa. Nah, maka ancamannya, karena ini merupakan sumber dari perbuatan dosa, maka ancaman terhadap perbuatan itu sangat keras. Sehingga Allah katakan, alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Atas mereka, jadi orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala, atas mereka lah cakupan kejelekan itu. Ya, Allah murka kepada mereka, Allah laknat mereka, Allah siapkan untuk mereka Jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, Allah katakan terhadap orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah.
Ya. Orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Ta'ala. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Demikianlah persangkaan kalian yang kalian sangkakan kepada Allah Ta'ala. Nah, kalian sangat rendah. Ya, sehingga jadilah kalian termasuk orang-orang yang rugi. Jadi mengingkari Allah melihat, menganggap Allah tidak mengetahui, itu kan persangkaan kalian terhadap Allah Ta'ala kan. Nah, sehingga karena persangkaan yang keliru seperti itu terhadap Allah, jadilah engkau orang yang rugi. Lihat, karena kita menyangka Allah tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui, tidak mampu, akhirnya kita berani melanggar ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala, dan itulah sebab kerugian. Nah, juga Allah katakan tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mada ta'buduna? Aifkan alihatan dunallahi turidun? Fama dhannukum birabbil alamin?" Apa yang kalian sembah? Apakah sesembahan-sesembahan yang kalian bikin-bikin dari selain Allah yang kalian inginkan? Maka apa persangkaan kalian terhadap Rabb kalian? Terhadap Rabbul Alamin. Nah, dari sini Ibrahim mengingkari persangkaan jelek dari kaumnya terhadap Allah Ta'ala. Ya. Maka Allah yang maha mampu atas segala sesuatu, yang maha kaya dengan zatnya, maha tidak butuh kepada segala sesuatu, Allah yang maha Rahman dan maha Rahim, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, maka dimasukkannya perantara antara dia dengan makhluk itu mengurangi hak rububiyah dan uluhiyah Allah Ta'ala. Ketika manusia membuat perantara antara dirinya dengan Allah Ta'ala, berarti dia telah suudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, karena dia menganggap apa? Allah itu tidak bisa diminta secara langsung. Kan gitu kan? Persangkaannya kan seperti itu. Jika butuh. Nah, maka sumber dari segala dosa, maksiat, itu adalah apa? Sikap suudzon kepada Allah Ta'ala. Ya, persangkaan-persangkaan yang menyelisih kesempurnaan dan kesucian Allah Ta'ala. Persangkaan-persangkaan yang bertentangan dengan nama dan sifat Allah yang sempurna. Dari situ muncul maksiat dari diri kita. Nah, maka ini adalah hal yang harus betul-betul kita perhatikan. Ya. Misalnya kenapa seseorang itu terjatuh dalam dosa dan dia tidak mau bertaubat? Dia terus saja berbuat dosa. Mengapa? Karena dia juga suudzon. Suudzon kepada Allah bahwa Allah tidak mau memaafkan. Ya kan? Sudahlah, dosa saya sudah terlanjur banyak. Tidak mungkin Allah akan memaafkan saya. Udah terus saja. Kan di awal ini apa? Suudzon dulu. Jadi semua itu adalah apa? Dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kita masuk juga ke pembahasan al-qaul 'ala Allahi bi ghairi ilmi. Ya.
berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini maksudnya tidak sekedar bicara tentang zat Allah, tidak sekedar bicara tentang nama dan sifat Allah tanpa ilmu, tapi masuk padanya apa? Bicara tentang syariat Allah, bicara halal haram, ya, tanpa ilmu. Itu masuk kategori bicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, ya. Kemudian dikatakan di sini apa? Setelah suudzon, setelah sikap suudzon kepada Allah, perkara terbesar yang menimbulkan kerusakan pada diri seseorang, yaitu apa? Dia bicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, apakah itu berkenaan dengan nama dan sifatnya, berkenaan dengan perbuatan-perbuatannya, atau dia mensifati Allah bertentangan dengan apa yang Allah sifatkan, atau apa yang Rasul sifatkan. Maka ini adalah perkara yang paling dahsyat dari perkara yang bertentangan dan meniadakan hikmah Allah Ta'ala dalam penciptaan dan perintah. Dan ini juga merupakan celaan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi mensifati Allah dengan apa yang tidak Allah sifatkan pada dirinya, dengan apa yang Rasul tidak sifatkan bagi Allah, ya. Bicara tentang nama dan sifat Allah, perbuatan Allah tanpa ilmu, ini adalah perkara yang betul-betul merusak rububiyah Allah Ta'ala. Kalau itu dilakukan dengan dalam keadaan mengetahui, ini lebih jelek lagi. Karena berarti dia salah seorang yang menentang. Ya kan, dia udah tahu, dan dia tetap bicara yang salah. Makanya berarti apa? Dia menentang. Nah. Maka berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu saling terkait dengan kesyirikan. Ya. Saling terkait dengan apa? Kesyirikan. Jadi ketika seseorang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini jatuh dalam kesyirikan. Ingat kemarin ya? Syirik itu ada dua kan kemarin. Ada syirik dalam masalah zat, ya, dan sifat. Kemudian perbuatan Allah. Ada syirik dalam masalah muamalah, dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Maka ketika orang bicara tentang Allah tanpa ilmu, dia ngawur ngomongnya tentang nama dan sifat misalnya. Ini berarti dia telah terjatuh dalam apa? Kesyirikan. Kan? Nah, demikian pula sebaliknya, ketika seseorang terjatuh dalam perbuatan syirik, berarti dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, jadi antara keduanya ini apa? Saling terkait. Nah, ya. Demikian juga bid'ah-bid'ah yang sesat yang muncul karena kebodohan terhadap sifat-sifat Allah, atau karena mendustakan terhadap apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang dirinya. Ya. Ini termasuk dosa besar yang paling besar meskipun di bawah kekafiran. Nah. Ya. Dan sudah diketahui bahwasanya apa? Orang yang melakukan dosa, seperti orang itu berzina, minum khamr, itu bahayanya hanya untuk dirinya kan?
Tapi kalau orang melakukan bid'ah, yang itu kategorinya adalah apa? Masuk dalam kategori apa tadi? Bicara tentang Allah tanpa ilmu, itu bahayanya bukan hanya kepada pelaku, tetapi ini merusak pokok-pokok agama. Nah, dan juga merusak, menular kepada masyarakat. Nah, jadi kalau orang melakukan dosa, maksiat, itu fitnahnya adalah syahwat. Ya kan? Adapun ahlul bid'ah, itu menjadikan orang menyimpang dari siratal mustaqim. Ya, menghalangi orang dari siratal mustaqim. Disadari atau tidak? Nah. Sekarang misalnya ada seorang berzina, minum khamr, apakah dia akan menghalangi orang ke masjid? Apakah dia akan menghalangi orang dari melakukan ibadah yang benar? Menyimpangkan orang dari ibadah yang benar? Kan tidak. Tapi lain halnya dengan orang yang melakukan bid'ah, yang membuat bid'ah. Dia ini menghalangi, menyelewengkan orang dari ibadah yang benar. Coba yang gampang aja misalnya. Rasulullah itu tuntunannya kalau mau sholat, niatnya tidak diucapkan. Ya kan? Dia berdiri takbir Allahu Akbar. Karena niat ada dalam hati. Tapi orang ahlul bid'ah ini, dia membuat niat itu harus dilafadzkan. Nawaitu usolli fardun kada wa kada. Kan gitu. Dia menyimpangkan ini. Ini tidak dilakukan oleh pelaku minum khamr dan yang lain. Nah. Ya. Juga ahlul bid'ah itu mencacati nama dan sifat Allah Ta'ala. Ini beda dengan pelaku maksiat. Nah. Ya. Juga ahlul bid'ah ini menentang apa yang datang dari Rasul SAW, sedangkan pelaku maksiat tidak. Dia mengaku yang dilakukan salah. Yang dibawa Rasul itu benar. Tapi kalau ahlul bid'ah enggak. Nah. Ya. Ahlul bid'ah itu memotong manusia dari jalan akhirat. Sedangkan pelaku maksiat ini hanya lambat dalam menempuh jalan akhirat. Maka ini harus hati-hati. Ya. Jadi kebanyakan, ya, jadi bicara tentang Allah tanpa ilmu ini minimalnya memunculkan perkara-perkara bid'ah. Nah. Ya. Ya, jadi ini tentang apa? Sumber-sumber kerusakan yang menyebabkan seseorang terjatuh dalam apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Pertama tadi apa? Suudzon kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah apa? Dia bicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, ini bahaya sekali. Kemudian kita masuk di mafsadatul qatl. Kerusakan yang ditimbulkan karena pembunuhan. Itu termasuk dosa besar. Bahkan sebagian sahabat mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan dibanding dosa apa? Pembunuhan. Ya, bahkan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga punya pendapat bahwa dosa membunuh ini termasuk dosa yang tidak dimaafkan, tidak diampuni.
Mengapa? Karena di situ Ibnu Abbas berpendapat apa? Dosa yang terkait dengan hak manusia itu kan tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala sampai orang yang didolimi itu memaafkan. Nah sekarang kalau kita bunuh si A, apakah si A akan bisa memaafkan kita wong dia sudah mati? Ini salah satu pendapat dari Ibnu Abbas. Ya. Tapi ini pendapat tentu pendapat yang lemah ya, karena bertentangan dengan ayat Allah Ta'ala bahwa Allah memaafkan selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Tapi ini dosa ini termasuk dosa yang besar. Maka dikatakan lama kana dzulm wal udwan munafiyain lil adli alladhi bi qamati samawati wal ard wa arsalallahu subhanahu rusulahu alaihim salatu wassalam wa anzala kutubahu liyaquman nasu bih kana min akbaril kabair indallah wa kana darajatu fi 'azamati bihasabi mafsadati fi nafsi kana qatlul insan waladahu tifla saghira alladhi la dhanba lahu qad jabalahu subhanahu quluba ala mahabbatihi wa rahmatihi wa atafiha alaihi wa hussal walidain min dhalika bi maziyatin zahirah. Ya, faqatlu khasyatan ayyusharikahu fi mat'amihi wa masrabi mali min akbahi dzulmi wa shaddih. Kana qatlu abawai ladaini kana sabuji kadzalika qatlu dza rahimihi. Jadi karena kedzaliman dan permusuhan merupakan dua perkara yang meniadakan keadilan, yang dengannya Allah menegakkan langit-langit dan bumi, yang dengannya Allah mengutus para rasul, yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitabnya. Maka akbarul kabair indallah, dosa besar yang paling besar di sisi Allah, yang tingkatannya itu paling tinggi, itu sesuai dengan kadar kerusakannya. Jadi tingkatan dosa itu apa? Sesuai dengan kadar kerusakan dosa itu sendiri. Jika nanti misalnya membunuh ini pun beda-beda tingkat dosanya. Maka dikatakan seseorang membunuh anaknya yang masih kecil, yang dia tidak punya kesalahan, ini tentu lebih dahsyat, lebih besar daripada membunuh orang lain. Ya kan? Anak kecil, dosanya apa? Salahnya apa? Padahal Allah telah apa? Menjadikan tabiat seseorang itu cinta, sayang, lembut kepada anak kecil. Ya. Kemudian ada orang tua yang membunuh anaknya yang masih kecil karena takut anaknya ikut makan, ikut minum bersama dia. Ini tentu pembunuhan seperti ini apa? Lebih besar dosanya dibanding misalnya apa? Orang lain yang membunuh anak itu. Misalnya perampok datang bunuh anak kecil. Ya kan? Bandingkan dengan orang tuanya yang membunuh anaknya. Beda nggak di sini? Beda. Ya. Atau misalnya orang tua dia bunuh anaknya, tapi anaknya sudah gede. Sudah gede misalnya. Sudah SMA misalnya. Itu beda. Misalnya dengan anak yang masih usia setahun, 2 tahun dibunuh sama bapaknya. Ya. Orang mungkin menganggap, oh kalau anak SMA, mungkin anaknya itu nakal. Atau mungkin malah anaknya mau membunuh bapaknya. Nah, tapi kalau misalnya, ini anak setahun, dibunuh sama bapaknya. Wah, ini tidak ada alasan lagi. Orang pasti mencelanya. Anak setahun itu salahnya apa? Demikian pula, membunuh orang tua. Seorang anak membunuh kedua orang tuanya atau salah satunya. Nah, padahal kedua orang tua itu menjadi sebab keberadaan dia. Nah, maka ini adalah hal yang sangat besar.
Demikian juga membunuh orang yang punya hubungan keluarga. Maka di sini wa tatafawatu darajatul qatl bihasbi qubhi wa istihqaqi man qatalahu li sa'yi fi ibqaihi wa nasihatihi. Maka perbedaan tingkat pembunuhan itu sesuai dengan kadar kejelekan dan hak hidup dari yang dibunuh itu. Nah, semakin jelek berarti ya semakin tinggi derajatnya. Semakin jelek pula kadar dosanya. Jika ada di sini, orang yang paling dahsyat azabnya pada yaumul qiyamah adalah orang yang membunuh Nabi. Orang yang membunuh Nabi. Mengapa? Karena Nabi ini sangat dibutuhkan oleh umat lah kalau dibunuh. Atau yang dibunuh oleh seorang Nabi. Jadi orang yang paling dahsyat azabnya nanti yaumul qiyamah adalah siapa? Satu, orang yang membunuh Nabi. Karena memang Nabi ini hak untuk hidupnya sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Dengan ketiadaan Nabi kan manusia jadi sesat. Atau yang dibunuh oleh Nabi. Berarti ini kan ya keterlaluan. Nabi itu orang yang sangat kasih sayang kok sampai dia bunuh orang. Ya berarti memang orang itu kebangetan. Nah. Kemudian setelah itu orang yang membunuh seorang pemimpin. Apalagi pemimpin yang baik. Membunuh pemimpin ini termasuk urutan nomor 2 setelah membunuh Nabi. Atau membunuh seorang ulama, seorang alim, ya, yang memerintahkan manusia kepada keadilan, yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, yang menasihati manusia tentang agamanya. Maka ini beda ya. Membunuh seorang presiden dengan membunuh rakyat jelata. Itu beda. Dosanya beda. Ya, kalau rakyat jelata mati kan selesai. Tidak ada keributan. Tapi kalau presidennya mati, negara ini geger. Jadi dampak kerusakannya lebih besar. Nah, bahkan di sini ya, Allah Ta'ala di surat An-Nisa telah mengancam orang yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba alaihi wa la'anahum wa adalahum jahannam. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, maka balasannya apa? Fajazahu jahannam. Balasan neraka jahannam. Allah murka kepadanya. Allah laknat dia. Allah siapkan bagi dia azab yang sangat menyakitkan. Ini membunuh mukmin dengan sengaja tanpa alasan. Mukmin biasa. Mungkin dia rakyat jelata. Itu aja ancaman. Bagaimana kalau membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan, sedangkan posisi dia adalah seorang pemimpin atau keadaan dia sebagai seorang alim yang menasihati manusia, yang mengajak manusia kepada peribadatan kepada Allah Ta'ala. Tentu lebih dahsyat lagi. Nah, ya. Sehingga karena dampak pembunuhan yang sedemikian dahsyat, sedemikian jelek, Allah katakan,
Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Karena hal itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwasanya barang siapa membunuh jiwa tanpa dia membunuh jiwa yang lain, artinya bukan dalam rangka kisos, atau karena tidak membuat kerusakan di muka bumi. Jadi artinya barang siapa membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Dan barang siapa menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Jadi membunuh satu jiwa yang tanpa alasan, seakan-akan membunuh seluruh manusia. Ini karena saking jeleknya dosa pembunuhan. Makanya terus hati-hati ya, nanti kalau ribut-ribut jangan wes pakai ini wes serbu. Wah, udahlah, hati-hati. Ya, apalagi kalau kita lihat sekarang ini orang gampang sekali membunuh, baik dengan alasan dunia ataupun alasan agama. Ya kan? Ya kalau untuk urusan alasan duniawi kita mudah mengatakan itu salah. Yang repot ini adalah apa? Mereka membunuh orang tanpa alasan yang berat, alasannya jihad. Alasannya jihad, alasannya amal ma'ruf nahi munkar. Ini yang syubhat di situ. Banyak orang yang salah memahami. Nah, dan juga Rasulullah mengatakan, la yazalul mu'minu fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Terus menerus seorang mukmin berada dalam kelapangan dari agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Rasul katakan, sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Sedangkan membunuh, ya, memerangi seorang muslim itu adalah kekufuran. Ya, jangankan membunuh seorang mukmin. Dikatakan Rasulullah dalam riwayat Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yurih raihatal jannah wa inna rihaha la yujad min masiratin arba'ina aman. Barang siapa membunuh mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Jadi orang kafir itu ada 4. Ada kafir dhimmi, kafir yang dalam dia membayar jizyah, perlindungan di wilayah kaum muslimin. Yang kedua ada kafir mu'ahad, yaitu kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Yang ketiga kafir mustakman, kafir yang berada dalam jaminan keamanan seorang muslim. Yang keempat kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, yang boleh diperangi yang keempat ini. Maka dikatakan barang siapa membunuh mu'ahad, membunuh seorang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia tidak mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa didapatkan sejauh jarak 40 tahun perjalanan. Membunuh seorang kafir mu'ahad tanpa alasan, bukan karena salah, bukan karena keliru. Karena nanti pembunuhan itu macam-macam. Ada sengaja, ada yang karena kelalaian, ada yang karena tidak sengaja, ada yang mirip sengaja tapi tidak sengaja. Mirip sengaja tapi tidak sengaja. Ada pembahasan di buku fikih nanti. Ini membunuh dengan sengaja seorang kafir mu'ahad tanpa alasan. Nah. Maka hadhihi uqubatu qatil aduwillah idza kana fi ahdihi wa amani. Ini adalah hukuman bagi orang yang membunuh musuh Allah. Membunuh musuh Allah itu orang kafir. Kalau orang kafir itu berada dalam perjanjian dan jaminan keamanannya. Maka bagaimana kalau orang yang membunuh seorang mukmin?
Kalau membunuh orang kafir muahad aja seperti ini hukumannya, maka bagaimana dengan orang yang membunuh seorang mukmin? Coba. Juga disebutkan ada seorang perempuan, dia dimasukkan ke neraka karena mengikat kucing. Mengikat kucing, sehingga kucing ini diikat, ya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dia mati kelaparan. Coba. Dengan itu dia dimasukkan ke neraka. Bagaimana? Seorang perempuan masuk neraka disebabkan kenapa? Dia mengikat kucing sampai mati kelaparan dan kehausan. Nah, sedangkan kucing ini, ya Rasul lihat perempuan di neraka, kucing itu mencakar wajah dan badannya. Maka bagaimana dengan orang yang tadi menahan seorang mukmin sampai mati kelaparan? Maksudnya ada seorang mukmin di penjara, di kamar misalnya. Anaknya itu dikerangkeng, nggak dikasih makan, atau pembantunya nggak dikasih makan sampai mati kelaparan kehausan. Coba kalau kucing aja menyebabkan masuk neraka, apalagi manusia. Apalagi seorang mukmin. Nah, maka di sini la zawalu dunya ahwan inda Allah min qatli mu'min bi ghairi haq. Ya. Hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah, atau seseorang kehilangan dunia seisinya itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dia membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi ini kerusakan yang sangat luar biasa ditimbulkan oleh pembunuhan. Ya, maka bagaimana kalau yang dibunuh mukmin orang tuanya? Ya kan? Bagaimana yang dibunuh seorang mukmin anaknya? Ya, bagaimana kalau yang dibunuh mukmin istrinya? Bahkan kalau kita membaca berita-berita lebih sadis lagi ya, tidak sekedar dibunuh, habis dibunuh digoreng pula dagingnya, dimakan pula. Potong-potong dimasak pula. Nah, maka ini hati-hati. Dan ini semua sekali lagi munculnya dosa pembunuhan jadi karena dia suudzon sama Allah Taala. Dia menganggap Allah tidak melihatnya, ya kan? Allah tidak akan membalasnya, Allah tidak akan mengetahuinya. Nah, itu kan diawali dari sikap suudzon. Atau tadi dia qol Allah tanpa ilmu. Ya, seperti itu orang-orang yang membunuh manusia dengan alasan jihad itu. Dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar itu dia bicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya kan? Coba alasan mereka kalau kita baca tulisannya Imam Samudro. Ketika ditanya, loh itu kenapa yang kan ada juga yang mati orang-orang muslim. Ya salah mereka sendiri berada di tempat seperti itu. Ya. Ini kan kalau Allah tanpa ilmu. Bicara tentang Allah tanpa ilmu. Bicara tentang ketentuan syariat tanpa ilmu. Bicara agama tanpa ilmu. Bicara halal haram tanpa ilmu. Nah, maka mari mengingat besarnya dosa pembunuhan seperti ini, dan kita juga sudah tahu ya tentang sumber-sumber kerusakan itu adalah pada suudzon dan qala Allah bila ilm. Maka ini kita harus hati-hati ya, kita bangun sikap husnudzon pada Allah dengan cara apa? Kita harus semangat belajar untuk mengenal siapa Allah Ta'ala. Semakin kita kenal dengan Allah, maka akan semakin hilang sikap-sikap suudzon itu. Dan akan tumbuh, mengakar pada diri kita, sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai sini. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.